Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, selamat sore, saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini Senin 13 Desember 2021, saya Haji Muhammad Ismail sebagai Ketua Umum Gerakan Pengawal Supremasi Hukum hadir mendampingi Saudara Dr. Andes Haji Hasan Basri SHMH sebagai kuasa hukum almarhum Budi Siono. Kami datang ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Pusat, adalah untuk memberikan laporan tentang terjadinya sebuah pelanggaran hukum yang sulit untuk dipecahkan di para penegak hukum, karena pelaku pelanggaran itu sendiri sebetulnya diduga dilakukan oleh oknum-oknum para penegak hukum. Itu sebabnya hari ini saya bersama para wakil ketua Dewan Pengurus Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum dan juga bersama kuasa hukum almarhum Budi Siono datang ke LPSK untuk melaporkan bahwa almarhum Budi Siono beberapa bulan yang lalu meninggal akibat tekanan dan kriminalisasi oleh pihak aparat, diduga dilakukan oleh pihak aparat penegak hukum. Dan berlanjut pada saat ini kuasa hukumnya juga tengah mengalami kriminalisasi yang dilakukan diduga oleh penegak hukum atau oleh aparat. Itu sebabnya kami memprotes kepada mereka yang bertanggung jawab atau atasan dari para penegak hukum ini untuk memberikan perhatian kepada para anggotanya. Tidak perlu pengakuan bahwa anak buahnya banyak melakukan pelanggaran, tapi segera lakukan pembersihan, segera lakukan pengamanan, dan segera lakukan pengayoman kepada para korban-korban mafia tanah. Oleh karena itu, sekali lagi kami berharap para penegak hukum atau para aparat yang terlibat dari adanya mafia tanah ini segera mundur. Saya persilakan, Bu. Terima kasih. Saya sangat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada GPSA, Gerakan Pengawal Supremasi Hukum, yang begitu peduli terhadap penegakan hukum di negeri ini, karena begitu rumitnya penegakan hukum jika kita berhadapan dengan para pemilik modal besar, karena para pemilik modal tersebut ya dengan kekuatan yang luar biasa, mereka dapat mempengaruhi para oknum-oknum yang ada di BPN, yang ada di instansi penegak hukum, yang ada di lembaga-lembaga negara lainnya yang begitu seharusnya steril dari para mafia. Tetapi hari ini kita mendengarkan begitu banyak kasus mafia tanah yang sekarang ini melibatkan para oknum-oknum yang ada di para penegak hukum. Sekarang ini sudah terbentuk yang namanya Satgas Mafia Tanah di Komisi 2 DPR, Satgas Mafia Tanah yang ada di Kejaksaan, Satgas Mafia Tanah yang ada di Polri, Satgas Mafia Tanah yang ada juga di masyarakat. Tapi semuanya itu belum terlihat hasil kerjanya, karena begitu kuatnya para sindikat mafia tanah mempengaruhi oknum-oknum yang ada di institusi negeri ini sekarang. Bahkan bukan saja oknum yang tersandera, negara pun disandera oleh oknum. Sementara Presiden dengan kerasnya melakukan tekanan agar semua mafia tanah ditangani secara serius oleh pihak-pihak penegak hukum di negeri ini. Terima kasih. Oke. Contoh kasus perkara almarhum Budi Siono dengan SHM nomor 60 Rawarate
Jakarta Timur, Rawat-Rate Jakarta Timur, yang sudah memenangkan 4-0 sampai dengan tingkat peninjauan kembali atau lahir dengan putusan tetap, ternyata oleh BPN tidak pernah dilakukan eksekusi hasil keputusan PT UN DKI Jakarta. Tapi apa gunanya? Oleh karena itu, apa gunanya dengan adanya BPN kalau dia tidak bisa memperbaiki produk yang dia hasilkan sendiri? Merdeka!